Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Krisis air bersih membawa berkah bagi pengelola sumber air Umbul Senjoyo di Kabupaten Semarang. Setiap hari puluhan truk tangki hilir mudik mengambil air. Kekeringan berkepanjangan masih melanda. Para petani di Boyolali terpaksa menelantarkan sawah mereka karena tidak ada air. Jelang putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres, organisasi sayap Partai Gerindra mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai baca Pres dan Bacawapres 2024. Organisasi sayap Partai Gerindra yang tergabung dalam Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan terhadap duet pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2024. Deklarasi dilakukan hanya beberapa hari sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Deklarasi dukungan terhadap duet Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka oleh Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria Jawa Tengah dibacakan Ketua DPD Satria Jawa Tengah Heri Pudiatmoko di kantor DPD Partai Gerindra Kota Semarang Rabu malam. Deklarasi dihadiri perwakilan pengurus Satria dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Satria merupakan organisasi sayap Partai Gerindra. Deklarasi ini untuk mengakomodir usulan dari kader Satria, terutama dari golongan muda yang merasa terwakilkan dalam sosok putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pihak Satria meyakini MK akan mengabulkan gugatan sehingga batas minimal usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari sebelumnya minimal 40 tahun. Dan optimis bahwa apa yang kami lakukan ini insya Allah bisa berhasil. Insya Allah tetap Prabowo Gibran bisa kita usung untuk menjadi Capres dan Cawapres di tahun 2024 nanti. Gitu. Karena itu wadah juga aspirasi dari kaum muda milenial bisa diwakili langsung oleh Mas Gibran. Kemudian beliau, Pak Prabowo, punya pengalaman yang luar biasa untuk menata negara ini. Putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 16 Oktober mendatang. Setidaknya ada 12 pemohon yang mengajukan gugatan terkait batas minimal dan maksimal usia Capres dan Cawapres. Pada hari Senin, 3 gugatan akan diputuskan, yakni gugatan kader Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, yang minta batas usia minimum Capres-Cawapres dikembalikan menjadi 35 tahun. Selain itu, gugatan dari Partai Garuda dan 2 kader Gerindra yang meminta MK memutuskan agar pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun untuk Capres dan Cawapres. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga bakal calon wakil presiden Muhammad Iskandar mengunjungi salah satu pondok pesantren di Purworejo. Dalam kunjungannya, Caimin bermaksud meminta restu dan dukungan agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Bakal calon wakil presiden Muhammad Iskandar atau yang akrab disapa Caimin mengunjungi salah satu ponpes di Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Purworejo, Purworejo. Kedatangan pasangan baca pres Anies Baswedan ini untuk bertemu dan meminta doa restu pengasuh ponpes tersebut, Kiai Haji Muhammad Thaifur Mawardi. Dalam pertemuannya dengan pengasuh ponpes, ia mendapatkan sejumlah nasihat, di antaranya nasihat untuk tidak menjelek-jelekan orang lain. Thaifur memberikan beberapa nasihat. Nasihat yang pertama, jangan menjelek-jelekan orang lain. Nasihat yang kedua, salinglah memuja satu dengan yang lain. Nasihat yang ketiga, istiqomah, insya Allah Allah memberi pertolongan.
Dalam persiapan siswa untuk masuk perguruan tinggi, salah satu SMA di Kota Semarang menggelar Expo Perguruan Tinggi bertajuk EduFair Castle Labels. Kegiatan ini disambut antusias oleh siswa. Mereka bisa memperoleh informasi terkait program studi serta universitas yang akan dipilihnya. Kegiatan Expo bertemakan membuka impian dengan berbagai pola rasi bintang digelar SMA Negeri 15 Semarang pada Kamis siang. Bertempat di halaman sekolah, kegiatan ini menghadirkan stan puluhan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Expo disambut antusias oleh para siswa. Mereka bergiliran mendatangi stan perguruan tinggi untuk memperoleh informasi terkait program studi serta universitas yang akan dipilihnya nanti. Kegiatan rutin dilakukan untuk memfasilitasi siswa dalam memperoleh informasi terkait perguruan tinggi sejak dini, sehingga dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada universitas yang ada di sekitar kita, di lingkungan Kota Semarang ini untuk berpartisipasi atau mensosialisasikan kampusnya ke anak-anak gitu nih. Kemudian yang kedua untuk membangkitkan atau meningkatkan minat anak-anak untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu nih. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini juga untuk menambah wawasan siswa, terutama terkait dengan studi lanjut di perguruan tinggi. Menarik banget, karena kita tahu kan kelas 12 pasti butuh kayak expo kampus gini supaya kita bisa lebih kenal sama kampus-kampus kayak gitu-gitu. Dan kita kayak kalau dengan diadakan expo kampus ini kan nggak cuma 1-2 kampus aja, nggak cuma universitas, ada sekolah tinggi kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak cuma mengenal universitas itu sendiri, tapi juga mengenal sekolah-sekolah tinggi seperti itu. Jadi menurutku ini sangat amat menarik karena membantu banget buat anak kelas 12. Selain mengenalkan perguruan tinggi kepada siswa, sekolah juga memberikan konseling pada orang tua siswa sehingga orang tua juga mendukung putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kami harapkan SMA 15 betul